Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 17 Juli tahun 2024. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 10 ayat 5 sampai 7 dilanjutkan dengan ayat 13 sampai 16. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Beginilah Tuhan bersabda, celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat amarahku. Aku akan mengerahkannya melawan bangsa yang murtad. Aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku. Asyur akan melakukan perampasan dan penjarahan dan akan menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Tetapi Asyur sendiri tidak demikian maksudnya, tidak begitu rancangan hatinya. Niat hatinya ialah hendak memunahkan dan melenyapkan banyak bangsa. Sebab Asyur berkata, dengan kekuatan tanganku, aku telah melakukannya. Dengan kebijaksanaanku, aku telah melaksanakannya, sebab aku berakal budi. Aku telah meniadakan batas antara para bangsa, aku telah merampas persediaan mereka. Dengan perkasa, aku telah menurunkan orang-orang yang duduk di atas tahta. Seperti menjangkau sarang burung, tanganku telah menjangkau kekayaan bangsa-bangsa. Dan seperti orang meraup telur-telur yang ditinggalkan induknya, demikianlah aku telah meraup seluruh bumi, dan tidak seekor pun yang menggerakkan sayap, yang mengangakan paruh, atau yang menciap-ciap. Maka beginilah firman Tuhan, adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya? Atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? Seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya. Atau tongkat mengangkat orang yang bukan dari kayu? Sebab itu, Tuhan semesta alam akan membuat orang-orang yang tegap menjadi kurus kering, dan segala kekayaannya akan dibakar habis dengan api yang menyala-nyala. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 27. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu
Kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapakku kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah melihat hidup dari perspektif Allah. Kehadiran Allah dengan seluruh misteri keberadaannya sukar ditangkap oleh mereka yang memiliki kesombongan dan keangkuhan. Bagi mereka yang sulit menerima kritik dan masukan, termasuk juga mereka yang menganggap diri lebih bijaksana, lebih terampil dibanding yang lain. Allah tidak dialami sebagai pribadi yang nyata. Mungkin orang-orang seperti itu pandai berkata-kata tentang Allah, pandai berdiskusi dan menjelaskan hal-hal terkait agama dan iman akan Allah. Mereka puas mengetahui dan bercakap tentang Allah dan merasa sudah beriman dengan pengetahuannya tersebut. Padahal harus kita sadari sungguh bahwa hidup beriman bukanlah tentang pengetahuan dan kecakapan berpikir tentang Allah. Sebab yang dikehendaki Allah adalah kita menyadari kehadirannya dan mengalami penyertaannya. Karena itulah Allah justru terasa nyata dan hidup di mata orang-orang yang memiliki kerendahan hati, semangat pemberian diri yang besar, sikap siap sedia menerima masukan, saran dan kritik, disertai dengan hati yang besar bagi setiap karya cinta kasih bagi sesama. Saudara-saudariku terkasih, setiap pengikut Kristus harus memiliki semangat hidup yang demikian. Kita tidak boleh terjebak dalam keangkuhan baik tentang cara hidup maupun kemampuan berpikir. Sebab iman akan Allah adalah persoalan relasi kita dengannya. Hidup beriman adalah tentang Allah dan bukan tentang diri kita. Maka kita disebut beriman ketika kita sanggup menundukkan ego dan menjunjung tinggi nilai-nilai Kristus di atas segalanya. Kita perlu selalu bertanya, apa yang kita lakukan di dunia ini dan untuk siapa itu dilakukan, untuk saya atau untuk Allah? Kalau untuk Allah, maka kita tidak akan mudah berkonflik untuk hal-hal yang akan binasa. Maka dari itu, mari kita tidak hanya kagum pada Yesus, tetapi haruslah kita selalu belajar dari Dia. Yesus yang mau dianggap bodoh oleh dunia, tetapi sebenarnya merupakan kebijaksanaan tertinggi di mata Allah. Kita harus belajar dari Yesus yang melulu melihat hidup ini dari perspektif Allah dan bukan dari perspektif dunia. Semoga demikian.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.